Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dari Allah kita sampai dengan hari ini masih diberikan nikmat Islam dan iman. Kita diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat waktu yang longgar, dan juga diberikan waktu, diberikan keamanan dalam hidup sehari-hari. Mudah-mudahan niat kita dari rumah untuk menuju majelis ta'lim pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal solih kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di majelis ta'lim pada pagi hari ini, tetapi mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah untuk selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, insya Allah yang akan membawakan materi adalah Ustadz Profesor Muhammad Soleh, yang akan mengambil tema online-kan otak depan untuk memperkokoh keimanan. Untuk itu mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Profesor Muhammad Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yukhlaqil jinna wal insu illa liya'budun. Wa la asbaghu alaihim ni'amahu illa liyuhmadu.
wala unzila alaihim kutubuhu wa ursila ilaihim rusuluhu illa liyu'rafu subhanahu hamda'atin yaqafu minhu wa yarju asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bapak Ibu jamaah majelis taklim Fajar Sholihin di Masjid As-Sholihin yang dirahmati Allah. Tentu jangan sampai lupa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga sampai pada pagi ini kita ada takdir untuk mengisi kesempatan hidup menjalankan tugas kekhalifahan ini dengan mengkaji sebagian ayat-ayat dari ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran yang dikenal dengan ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang di alam semesta, termasuk ayat-ayat yang ada dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini membawa keberkahan kebaikan bagi kita semua, dan semoga kita tercerahkan iman Islam kita, mengantarkan kepada kita bisa husnul khotimah, dan mudah-mudahan nanti bersama-sama kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adilahnya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'una tabi'in. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita nanti diakui sebagai umatnya dan di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang kita kaji pada pagi ini adalah online kan otak depan untuk mengokohkan keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bersyukur dan mohon maaf sebelum tema ini
kita angkat untuk dijelaskan. Mohon maaf pada panitia, hampir nyaris jika sekiranya bukan karena izin Allah, ya saya tidak bisa di sini karena belakangan ada sedikit gangguan kesehatan, gangguan homeostasis. Sehat itu kan sebenarnya ya homeostasis saja, keseimbangan hidup aja. Nah, ini nyaris ada beberapa hal yang terabaikan oleh saya sehingga belakangan menjadi banyak ada gangguan. Semula mau dijemput, rasanya kok malu ketika teringat kader Muhammadiyah Pak Dirman. Dirman ini kan dulu jadi pemuda Muhammadiyah. Gangguan paru saja, dirinya tidak pernah absen untuk jihad fisabilillah, untuk membantu mengembangkan agama dan bangsa yang kita cintai ini. Masa sedikit ada gangguan aja terus kemudian nggak bisa hadir dan tidak berangkat. Maka saya sampaikan malu rasanya kalau aku dijemput. Lantas alhamdulillah putra saya kok pas tidak ke rumah sakit dan siap untuk mengantarkan. Alhamdulillah ini benar-benar biiznillah, karena izin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang tak sampaikan tadi tidak cukup kalau hanya dikaji barang 1-2 jam. Itu menurut penjelasan uraian yang panjang lebar. Namun mudah-mudahan masih ada takdir diberi umur panjang untuk bisa silaturahim lagi di depan Masjid As-Solihin. Ini PCM atau? Hah? Hah? PCM ya, pimpinan cabang Muhammadiyah, karena ada PCM, ada PCM. Ada rantingnya ya sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, nanti untuk membedah tema tadi bisa dibuka, dikaji di rumah ya, dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ya, Al-A'raf ayat 172. Kemudian surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 22. Utamanya di ayat 21. Nanti dibuka dalam surat Al-Insan ayat 1 dan 2. Banyak memang. Dibuka dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Dibuka dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18. Ya. Dibuka dalam surat, saya tadi surat apa? Qaf ya, ayat 16 18. Surat Al-Hasr ayat 7. Dibuka surat Al-Hasr ayat 7 dan surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Kalau ya surat kok 77 kayak bertindak jelas. Jadi saya ulang kembali, surat Al-A'raf ayat 172 ya. Kemudian surat Al-Insan ayat 1, 2 dan 3 ya.
Kemudian surat Ad-Dzariyat ayat 20 sampai 22. Tentu tadi ada surat Tin ayat 4 sampai 6. Surat Al-Insan ayat 1 dan 2. Tadi kan sudah ya. Jangan sampai lupa itu. Surat Al-Ankabut ayat 61. Terus surat Qaf ayat 16 sampai 18. Surat Al-Hasr ayat 7. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ya seputar itu yang kita kaji. Kalau hadisnya nanti bisa dibuka Sahih Bukhari. Hadis yang 3036. Sahih Muslim 2643. Abu Dawud 4708. At-Tirmidzi 2138. Ibnu Majah hadis yang ke-76. Insya Allah semua itu tak buka. Bukan hanya ayat-ayatnya tapi hadisnya tadi memang tak buka benar. Jadi alhamdulillah ditakdirkan untuk bisa ngoleksi banyak tafsir dan banyak kitab-kitab hadis. Nah, termasuk ini Bahrul Muhit. Kalau Bapak Ibu kepingin untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari sisi lughawinya, balaghahnya, nahwu sorofnya, ini ada 21 jilid. Bahrul Muhit namanya. Ada Fathul Qadir hanya 5 jilid ini. Yes. Dan masih banyak sebenarnya, tapi tidak mungkin itu saya bawa semuanya tentu. Itu penting supaya nanti ilmu ini tidak hilang. Dicatat seperti burung dimasukkan sangkarnya, nanti dikembangkan di rumah. Maka kita mesti harus punya Al-Quran, Al-Hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah baik, tapi uraian saya tak dahului dengan menceritakan seorang sahabat Nabi yang relatif sangat muda dan pemuda yang pertama kali masuk Islam adalah sahabat yang tidak tak sampaikan. Siapa itu gerangan? Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau tidak mau menggunakan Sayyidina, ya Ali karramallahu wajhah. Dia ini putranya siapa? Putranya siapa? Jangan-jangan sampai lupa. Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Paman Nabi. Yang membackup perjuangan Rasulullah itu adalah Abu Thalib. Ya. Nah, Abu Thalib ini putrane bukan saja Sayyidina Ali, tetapi banyak. Nah, diantaranya ya Abu Thalib, kemudian Ja'far. Nah, Sayyidina Ali ini ketika usia 6 tahun sudah dititipkan ngikuti Rasulullah itu. Jadi 6 tahun dididik, dipelihara oleh Rasulullah sendiri, belajar di madrasah Rasulullah. Ini Sayyidina Ali. Jadi sejak usia 6 tahun dirinya sudah belajar agama, kemudian dijalani dan didakwahkan,
Bukan hanya dipelajari, tetapi dijalani dan didakwahkan. Oleh karena itu, Rasulullah sampai bersabda, ana kanzul ilmi wa aliyu babihi. Nah, wa aliyu babuhu, bukan babihi. Aku ini gedungnya ilmu, sementara Ali itu adalah kunci pintunya. Pintunya ilmu itu Sayyidina Ali. Maka kalau sahabat-sahabat terkumpul di dalam satu majelis hendak memfatwakan satu hukum agama, Abu Bakar, Umar dan Utsman menyerahkan kepada Ali karamallahu wajhah. Ya. Ali ini juga dikenal pemberani, maka sampai mendapatkan gelar Dzulfikar, pedang Dzulfikar. Ali ini selalu melihara dirinya dari kemaksiatan, maka disebut karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan bukan mukanya. Wajah itu, wujuh itu adalah dirinya. Mengapa wajah? Dan dalam Al-Quran sering kita temukan kata wajah sebagai simbol. Kalau jangan pakai masker, sebagian wajah tertutup, maka sulit untuk dikenali. Tapi kalau wajahnya terbuka, maka seluruhnya akan bisa dikenali. Maka kemudian tadi karamallahu wajah, artinya semoga diri Ali itu dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Ali itu baru usia 33 tahun. Masih muda sekali. Saat masih remaja, itu sudah berhenti untuk mengganti tempat tidur Rasulullah. Ditawarkan pas Sayyidina Ali, sudah tidak berpikir kiri kanan, depan belakang. Padahal Rasulullah diblokade oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan itu al-gujo pilihan. Tapi Sayyidina Ali ini tingkat tawakalnya, ma'rifatullahnya itu tingkatnya tinggi. Dia sadari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sadari la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya sadari idza jaa ajalhum wala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kematian bukan di tangan selain Allah, tapi kematian hanya di tangan Allah. Maka begitu ditawari langsung oke. Nggak mikir gimana kalau al-gujunya kafir Quraisy ini lantas kemudian datangi tanpa basa-basi langsung ditebas begitu aja. Nah, pada pagi ini saya tidak akan berkepanjangan menceritakan tentang sejarah kehidupan Sayyidina Ali. Saya ingin ngutip sebagian kecil dalam kitab Nahjul Balaghah yang kaitannya dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ini sudah ditafsiri banyak ulama, baik salaf maupun khalaf. Di antaranya Muhammad Abduh pun menafsiri al-aliyu falsafatu ilahiyah, Ali dan falsafah ketuhanannya. Nah, dalam kitab Nahjul Balaghah itu ada bait yang menjelaskan ad-dinu awwaluddini ma'rifatuhu. Permulaan kita beragama itu satu aja,
mengenal Allah. Ya. Wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bihi. Kesempurnaan makrifat pada Allah itu pembenaran. Wa kamalu tasdiqi bihi at-tauhiduhu. Kesempurnaan pembenaran itu satu, mengesahkan, menyatukan, jangan percaya ada kekuatan selain Allah. Jangan sampai ngurangi sedikit pun otoritas kuasa Allah. Ya. Jangan sampai mencampurkan antara baqo dan fana. Baqo itu sifat Allah, abadi, fana itu kita, alam semesta rusak. Itulah ma'rifat tauhid. Wa kamalu tauhidihi al-ikhlasulah. Kesempurnaan tauhid ikhlas. Ya. Nah, saya akan mulai dari sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi awwaluddini ma'rifatuhu itu menurut Sayyidina Ali. Permulaan kita beragama adalah mengenal Allah. Ya. Wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bihi. Kesempurnaan mengenal Allah, pembenaran. Jadi nggak bisa kita itu mengenal agama kemudian pakai logika kita terlebih dulu. Walaupun toh awalnya boleh meragukan, tapi meragukan dalam rangka untuk pencarian. Bagaimana akal kita ini, otak kita ini membuktikan adanya alam kubur? Bagaimana membuktikan hari kiamat? Nggak bisa kalau tanpa ada informasi wahyu. Maka pembenaran kepada Allah artinya hati keimanan kita yakin bahwa diri kita ini ada yang mengadakan. Ya. Tidak mungkin kita ada, tiba-tiba ada tanpa didahului oleh sebab yang mengadakan. Yang ada ini tetap ada walaupun toh kita ini nanti tidak ada. Dan adanya kita itu menggantungkan kepada yang maha mengadakan, dan yang maha mengadakan tidak menggantungkan kepada yang ada ini. Itulah Sang Khalik yang menciptakan segalanya ini. Termasuk yang pada pagi ini kita ada di sini oleh karena adalah Sang Khalik. Jadi pembenaran bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Itu pembenaran. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak untuk mengembalikan segala urusan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak untuk dijadikan sandaran kecuali Allah. Baru nanti akan dituntun oleh Al-Quran. Ya. Siapa Allah itu? Dan bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana kita memperkokoh iman ini? Jadi membenarkan akan adanya Allah, maka di sana ada kesadaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Membenarkan adanya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali daya kekuatan itu milik Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
itulah pembenaran akan adanya Allah. Membenarkan akan adanya Allah mesti membenarkan akan adanya malaikat Allah. Maka tadi tak minta untuk dibuka, kan? Di surat Qaf ayat 6 sampai 18. Maaf, 16 sampai 18. Di sana mesti akan kita temui a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh benar Allah lah yang menciptakan manusia. Benar-benar kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui, memahami apa yang dibisikkan dalam hatinya. Jadi yang menciptakan kita ini Allah. Jangankan yang tampak zahir, bisikan, getaran, khawatir dalam hati kita, desiran hati kita, Allah mengetahui. Ketika kita datang ini ikhlas tidak, Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat yang sedang menulis amal, yang menuliskan amal baik dan amal buruk, yang duduk di sebelah kanan, malaikat siapa? Raqib. Yang sebelah kiri Atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu tadi penjelasannya. Enggak ada satupun ucapan kata yang diucapkan ini kecuali itu dicatat oleh malaikat raqib atid. Jadi yang menciptakan kita ini Allah, dan Allah itu laisa kamitsli syai'un fil ardi, tidak bisa diserupakan dengan apapun dan siapapun juga. Allah selalu melihat kita, ngintai kita kapanpun, dimanapun dan siapapun juga. Dan Allah menciptakan malaikat. Di antara dalam surat ayat ini tadi, surat Qaf ayat 16 sampai 18 ini, ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat itu adalah malaikat Raqib Atid. Kalau kita membuka tafsir yang ditulis para ulama abad pertengahan, maka akan dapatkan informasi bahwa malaikat itu duduk di sebelah kanan Raqib dan duduk di sebelah kiri itu Atid. Maka di situ iz yatalaqqal mutalaqqiyani anis simali anil yamini wa anis simali qa'id. Memang di situ ada qa'id, duduk. Tapi ketika kita tinjau dari persepsi sains modern, fisika tidak demikian. Fisika baru sekarang lagi sedang mencari Tuhan. Sudah sekian banyak abad dia berkeliaran dalam rangka kebingungan untuk mencari siapa aku itu yang menciptakan. Sekarang sudah mulai ada mencari Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, lantas bagaimana kalau kita belajar fisika? Tentu akan tahu di sini siapa sih malaikat. Malaikat itu jasad fisiknya terbuat dari cahaya, bukan seperti cahaya yang ada ini. Cahaya khusus untuk malaikat. Diklaim bahwa 1 detik bergerak. Jadi ada 300.000 kilometer per detik. 1 detik sudah kecepatannya mencapai 300.000 kilometer. Mengitari, mengelilingi dunia itu. Dihitung hanya 0,13.333. Nggak ada 1 detik. Kalau 1 detik saja itu digunakan untuk mengelilingi dunia ini, ada 7,5 kali putaran. Mengapa repot-repot mesti harus duduk di kanan dan di kiri kan begitu? Tidak perlu. Itu persepsi sains fisika. Dan malaikat itu bukan hanya 10, nggak terhitung jumlahnya. Malaikat Jibril itu tidak hanya bertugas untuk menyampaikan wahyu, tidak, angin yang mengendalikan malaikat Jibril. Jadi kalau ada angin keras, itu malaikat Jibril. Nggak ada yang gerak ini kecuali gerakan malaikat atas perintah Allah. Matahari terbit di timur, ditenggelam di barat, Jibril. Ya. Setiap Jumat di depan ini, ya sekarang pun juga ada malaikat yang sedang menjaga pintu masjid. Apalagi di Jumat, ada khusus mencatat siapa saja yang datang ke masjid, baru catatan tadi tertutup, mushafnya tertutup. Setelah khotib itu naik mimbar, maka berbotlah untuk datang yang pertama kali. Jadi mempercayai, membenarkan Allah, tadi yang sudah tak sampaikan, semua ini tiada kecuali ada yang menciptakan, yaitu Allah. Membenarkan Allah mesti membenarkan adanya malaikatnya. Membenarkan Allah mesti membenarkan Rasulnya. Karena Allah punya Rasul. Nah, surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita membenarkan adanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, ikuti perintahnya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah jalani. Kalau Allah melarang, tinggalkan. Karena Allah itu mufasir dari Al-Quran. Tanpa bantuan Rasulullah, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Sedangkan bahasa Al-Quran, bahasa kosakata dari Allah. Bagaimana kita bisa memahami kosakata dari Allah kalau tidak dibantu oleh Rasulullah? Rasulullah belajar pada Jibril untuk belajar Al-Quran atas perintah Allah. Maka kemudian Rasulullah itu sering tadarus dengan malaikat Jibril. Maka membenarkan Allah mesti membenarkan Al-Hadis. Mesti ngikuti jejaknya. Perintahnya dijalani, larangannya ditinggalkan. Buka surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna min khiyarihim ayyakuna khairan min amrihim wa may ya'sillaha faqad dalla dolalan mubinan.
Tidak pantas kaum mukmin laki, mukminat perempuan yang ketika Allah sudah menetapkan satu urusan, Rasulnya menetapkan satu urusan, satu perkara, lantas cari pilihan lain. Barang siapa yang membangkang maksiat pada Allah dan Rasulnya, itu adalah kesesatan yang nyata. Membenarkan Allah dan Rasulnya, membenarkan Al-Quran, membenarkan Al-Hadis. Maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membenarkan adanya Allah, membenarkan malaikatnya, membenarkan Rasulnya, membenarkan alam kubur, membenarkan hari kiamat. Apa maknanya? Mempersiapkan diri. Apa yang kira-kira bakalan terjadi di alam kubur dan apa yang bakalan terjadi di alam akhirat. Dipersiapkan. Itulah namanya membenarkan adanya alam kubur dan hari akhir. Membenarkan Al-Quran. Pelajari, kaji, dan jalani itu Al-Quran. Sayang, walaupun toh belakangan ini sudah mulai semarak gairah untuk getol menghafalkan Al-Quran, tapi masih terhenti di situ. Hampir di setiap masjid ada kajian, tapi sama sekali belum menyentuh esensinya tadi. Banyak di antara kita ini masih asing dengan Al-Quran, masih asing dengan Al-Hadis. Yang datang di sini tak tanya, siapa yang punya, nggak usah sampai tafsir Maroghi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bahrul Muhit, tafsir Al-Kabir, tafsir Al-Madid, tafsir Al-Manar, nggak usah lah. Terjemahan dari Departemen Agama saja, ada enggak? Bisa dihitung jari. Sekarang yang punya hadis. Hadis itu bukan hanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada Mu'jam, Mausu'ah. Itu ada puluhan ya. Yang ditulis malah orang sekuler itu. Mu'jam Mufarras bi Asfadil Ahadis. Itu malah justru ditulis oleh orang sekuler. Nah. Jadi jangan dikira Tuhan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada yang Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Kalau satu misal Sahih Bukhari itu hanya berapa sih? Hanya 6.700 sekian. Itu yang diulang-ulang. Kalau seandainya tidak diulang-ulang, hanya sekitar 4.000. Masa perilaku Rasulullah itu hanya 4.000 itu? Tidak. Itu yang sempat dihimpun oleh Imam Bukhari. Terus diteruskan oleh Imam Muslim muridnya. Nah, sekarang standar Sahih Bukhari, Sahih Muslim punya tidak. Karena untuk bisa memahami Al-Quran, tentu harus memahami nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, badi'. Tanpa itu tidak bisa. Tahu mufradatnya saja tidak bisa. Harus tahu siyakul kalam. Di situ perlu ada asbabun nuzul. Nah, inilah mesti harus kajian khusus yang kayak begini ini. Gitu. Kita sering di Muhammadiyah, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang mana? Hadis yang mana? Wong kamu tidak punya. Ya. Al-Quran yang mana? Hadisnya mana? Al-Quran itu pun muat macam apa itu ada tafsir. Dari sini saja. Coba nanti dibuka surat Isra ayat 78, 79 itu yang kaitannya dengan tahajud. Tentang ayat yang berkaitan dengan lidulukis syamsi ila ghasyakil lail.
Apa duluk? Apa itu Quran al-Fajr? Quran itu kan membaca Al-Quran. Fajr itu waktu subuh. Jadi membaca waktu subuh, Al-Quran waktu subuh. Itu kalau mufradat saja. Tapi harus tahu siyakul kalam, konteksnya itu. Quran al-Fajr artinya sholat subuh. Maka di Arab subuh itu dikenal dengan al-Fajr. Kalau subuh ya sekian, ini pagi ini gitu kalau kita. Dan inilah mesti harus kita tingkatkan, membenarkan Al-Quran, ada gairah untuk mengkajinya tadi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba. Itu pengenalan aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekarang, tak kasih bobot kaitannya dengan bagaimana memperkokoh makrifat kepada Allah ini. Tadi dimulai jam berapa? Kalau jam setengah 7 nanti jam setengah 8 loh Pak Soleh. Setidak-tidaknya katanya begitu. Mudah-mudahan tidak begitu panas. Ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Sekarang bagaimana memperkokoh keimanan sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi? Awwaluddini ma'rifatuh. Bagaimana kita mengenal Allah itu? Maka tadi tak sampaikan, buka surat Adz-Dzariyat ayat 21. Versi ini ya, artinya untuk pagi ini. Sebenarnya sebelum itu kan ada 20, ada 21, 22. Ya ayat itu coba dikaji surat Adz-Dzariyat. Ditambah dengan surat Al-Insan. Pesan Allah kepada kita agar mengenalnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis qudsi. Meskipun ahli hadis mengatakan, ulama hadis mengatakan dhaif li dzatihi tapi sahih li ghairihi. Zatnya memang ada perawi sanad yang majhul. Tetapi banyak ayat maupun hadis yang nyupot persis isinya. Maka sahih li ghairihi. Kalau kita kepingin kenal kepada Allah, kenal Allah, yang pertama kali apa? Kenali dirimu. Maka tadi dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21 yang kaitannya dengannya 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, pada dirimu. Nah, mengapa? Apakah kalian tidak perhatikan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, maka mengapa kalian tidak pikir? Mengapa kalian tidak renungkan? Mengapa kalian tidak teliti? Mengenal diri kita saja pasti akan mengenal Allah. Dan tidak mungkin kita ini terjadi jadi dengan sendirinya. Karena tunduk pada hukum alam, bukan sunatullah. Dari mana kita mesti mulai mengenal diri kita ini sendiri? Tanyakan. Sebelum kita ada di dunia ini, dulu di mana? Saya kok banyak kenal dengan jenengan ya, sering ketemu. Jenengan, sebelum kita ada di dunia ini, rajin ngaji ini ya. Sebelum kita ada di dunia ini, kita di mana? Di surga. Dari mana informasi itu dari surga? Di surga. Yang bisa siapa? Ibu-ibu ya di mana? Di Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu apa? Kok tahu?
Ini dipakai. Tapi ini nanti akan tidak mungkin azab bisa menjawab. Filosof aja tidak bisa menjawab. Psikolog tidak akan bisa menjawab. Seandainya ini bisa menjawab, nggak perlu Al-Quran. Untuk apa? Maka hal-hal yang berkaitan dengan gaib, biar kita tidak salah, tidak keliru, mesti harus bersumber dari yang menciptakan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum kita ada di dunia, surga itu di dunia apa neraka? Surga neraka itu di dunia atau akhirat? Benar. Sekarang itu sudah ada loh surga. Sekarang itu ada neraka. Maka Al-Haris saat membacakan ayat-ayat Al-Quran, dirinya menangis. Dia bisa menyaksikan. Itu informasi hadis. Aku juga tidak akan bisa cerita kalau aku tidak dapat dari hadis itu. Maka sahabat-sahabat lain menangis ketika membaca ayat Al-Quran yang bersentuhan dengan surga. Karena betapa indahnya, sementara baginya mengklaim, aku tidak layak untuk menempati itu. Ketika ayat-ayat berkaitan dengan neraka, karena saking dahsyatnya siksa itu, sementara dirinya mengklaim, aku tidak layak di surga, tempatku begitu menyedihkan itu. Kita saja yang tahajudnya kadang tahajud, kadang tidak. Senin Kemisnya kadang Senin Kemis, kadang tidak. Fardunya saja ngambil yang akhir-akhir, sudah mengklaim seakan-akan dijamin surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana informasi dari Al-Quran? Sebelum kita ada di dunia, ya di mana? Di rahim. Di rahim. Rahim ibu itu dunia. Sebelum di dunia kok. Maka tadi surat Al-A'raf ayat 172 tak minta untuk dikajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim. Ya dah? Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu menciptakan, mengeluarkan anak cucu Adam dari sulbi mereka, dan ditiupkan ruh, diberi akal, dan diminta untuk kesaksian. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita dulu menjawab, qalu, kita jawab, bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kita dulu sudah mengatakan, iya betul. Kalau kita belajar balaghah, tentu di sana mengapa pakai bala, enggak na'am? Sama maknanya iya. Kalau na'am bisa manfi, bisa isbat. Bisa negatif, bisa positif. Bukankah aku tadi belum makan? Na'am. Tapi kalau ini bala, pasti betul. Kalau na'am bisa, iya, kamu bukan Tuhanku. Tapi kalau bala, jawabnya yang positif, maka betul, pasti engkau adalah Tuhanku. Itu di alam mana? Pertanyaannya di alam mana? Maka dari sini dijawab, sebelum kita ada di dunia, tadi kan di sulbi nenek moyang kita. Sebelum berada di sulbi nenek moyang kita berada di mana? Di sulbi Nabi Adam. Sebelum ada di sulbi Nabi Adam, di mana? Gak tahu.
Baru mesti harus mencari informasi dari Sang Pencipta, yaitu Al-Quran. Dijawab surat Al-Insan ayat 1, 2, dan 3. Bagaimana hal ata alal insan? Bukankah benar-benar telah datang atas manusia? Hal ata itu, hal itu bermakna akad. Benarkah benar ada telah datang? Bukanlah benar-benar telah datang. Khinun satu waktu, minad dahri suatu zaman, lam yakun syai'an madzkura. Manusia saat itu belum disebut apa-apa. Jadi belum disebut apa-apa. Karena saking bingungnya di alam ruh, saking bingungnya di alam azali, saking bingungnya di lauh mahfud. Itu di mana? Di kuasa Allah, yang maha tahu hanya Allah. Tapi ada satu zaman di mana kita ada tidak disebut apa-apa. Dalam tafsir ini macam-macam informasi. Ayat ini merujuk pada Adam. Tapi ketika kita baca ayat yang kedua, itu bukan untuk Nabi Adam. Karena inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Terus diceritakan, sungguh kami ciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah, ma'ur rajul wa ma'ul mar'ah. Nutfah itu bukan sperma. Tapi nutfah itu di sini amsyaj, bermakna akhlak, campuran antara ma'ur rajul wa ma'ul mar'ah. Maka Ibnu Abbas katakan ketika pertemuan sel telur ibu, nah, dengan spermanya sang suami, apa itu mengalir ke atas. Ketika itu haid, ngikuti peredaran darah. Baru setelah 40 hari jadilah nutfah. Baca Sahih Bukhari hadis yang 3036 dan Sahih Muslim 2643 tadi. Ada proses panjang. Kalau tak sampaikan habis waktunya. Untuk itu saja. Maka nanti diundang lagi, mudah-mudahan Mas panjang umur dan sehat. Kan tidak mungkin selesai. Saya hanya kepingin bagaimana memperkokoh tadi. Belum bicara tentang otak. Ini baru bicara tentang awal penciptaannya. Jadi adanya kita tidak ada menjadi ada. Sebelumnya belum ada informasi surat Al-A'raf ayat 172. Tapi sebelum di situ di mana? Di surat Al-Insan ayat 1, 2, dan 3. Hingga nanti disampaikan nabtalihi. Mengapa diciptakan itu? Nabtahilihi. Kami untuk ngujinya. Faja'alnahu sami'an basiro. Maka kami jadikan pendengaran dan penglihatan untuk nguji. Maka hidup di dunia itu sulit. Enggak mudah. Karena ujian. Walau kana hayatud dunya sahlatan wa maisaratan lama kana sabru akhada abwabil jannah. Seandainya hidup di dunia itu mudah dan gampang, sungguh tidak mungkin Allah menjadikan sifat sabar itu jadi kuncinya pintu surga. Sulit. Memang tidak mudah. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Ujian. Wakilah ba'dus solihin.
Sebagian ulama mengatakan, yang saleh itu mengatakan, ayu sabrul jamil. Kesabaran yang baik itu yang bagaimana? Qala, dijawab sendiri. Ya. In tubtala wa qalbaka yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa ndak? Sabar yang paling baik itu yang kayak apa? Dijawab, jika kalian ditimpakan ujian musibah, hatimu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang datang di sini jika dapatkan kesulitan, alhamdulillahirabbil alamin. Sakit, alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baiknya sabar itu. Sudahlah, maka tadi disebutkan tadi apa? Wa kamalu tauhidihi al-ikhlasulah. Ikhlas dan ridho dengan ketetapan Allah apa adanya saat ini, detik ini, dikasih apa? Ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sakit, alhamdulillahirabbil alamin. Rugi usahane, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa tidak kok ketawa? Mesti bisa itu kalau ketawa. Insyaallah setelah dengarkan ini. Kalau kita tahu bahwa semua yang menciptakan Allah, dan Allah tidak akan ada ciptaannya ini yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhanaka faqina azabannar. Surat Ali Imran ayat 190, 191 belum dicatat. Kadang jelas, kadang tidak ya. Kalau gini kan saja terus saking semangatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi gimana tadi? Diteruskan tadi. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafuron. Setelah itu kami tunjuki jalan benar, jalan salah, hak, batil, kanan, kiri. Supaya bersyukur. Milih jalan kanan. Imma syakiron, tapi ada yang syukur, jumlahnya sedikit. Imma kafuron, tapi ada yang kufur, yang porak-porak tidak tahu, sebenarnya tahu, porak-porak tidak tahu. Atau sama sekali mau menutup hatinya dari kebenaran tadi. Imma kafuron, itu yang terbanyak. Jadi dengan ini saja ngantarkan kepada kita mengenal Allah. Ngantarkan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tenang hidup ini. Kalau tenang, otak depan ini online. Maka jangan otak depan ini bisa online kalau Bapak Ibu tidak pernah ada waktu kecuali untuk HP-HPan terus, onlinean itu malah rusak. Online di sini ada dengan tadi mengkaji ayat-ayat Allah, zikir ayat-ayat Allah, ayat yang tersurat maupun yang tersirat. Itu yang mengokohkan iman. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Baru sekarang ini untuk membuktikan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Di antaranya adalah begitu kita lahir, dilengkapi oleh Allah lahir dalam keadaan mulia, tanda-tanda bahwa kita mulia, diberi otak. Jam 7:30. Diberi otak. Ya. Nah, otak itu apa? Padahal seluruh aspek hidup dan kehidupan kita diatur oleh otak kita. Kalau bapak dan ibu pernah melihat segerombolan buah anggur, kurang lebih otak kayak seperti itu. Bobotnya kurang lebih 1,5 kilogram saja.
kurang dari 2,5 dari bobot tubuh kita. Ngambil energi dari 20% ngambil energi dari tubuh kita. Isinya otak kita itu 78% itu air, 10% itu lemak, 8% protein. Terdiri dari 100 miliar neuron saraf. 100 miliar neuron saraf. 1 triliun sel glia. Ya. 1000 triliun sinapsis titik sambung. Ini belum kalau ditambah-tambah jenengan dapat informasi dari sini dan informasi itu baru, maka ada sambungan sinapsis itu nyambung lagi. Maka orang cerdas itu selalu tidak akan ada putus asa. Karena selalu punya terobosan-terobosan. Kalau tidak nyambung ini, nyambung sana, nyambung itu, maka belajar itu yang baik tidak paralel. Di sini ada tafsir, di sini ada hadis, di sini ada qawaidul fiqhiyah, di sini ada qawaidul tafsir, di sini ada bahasa Inggris, di sini ada bahasa Arab, di sini ada semacam-macam ilmu tadi. Itu sebenarnya yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah baik. Ya. Jadi ada 1000 triliun sinapsis titik sambung tadi. Dan ada 280 kontalinium memori. Itu pemberian Allah, jangan dirusak. Ada otak depan, ada otak tengah, ada otak belakang. Ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, ada lobus temporalis, ada lobus occipitalis. Ini belajarnya di neurologi. Alhamdulillah saya diberi oleh Allah satu kesempatan untuk bisa belajar di ilmu kedokteran UNER, S3 di kedokteran UNER. Yang neliti tentang tahajud tentu Bapak Ibu sudah banyak tahu itu ya. Saya sebenarnya mau ngangkat tahajud ini tadi gitu. Karena persiapan untuk bulan Ramadan. Di dalamnya nanti sebenarnya ada itu, tetapi waktunya sudah habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Di antara yang mesti harus kita rawat agar tambah iman kita. Nah ini malaikat Jibril ikut memberi tanda-tanda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara yang fungsi otak itu adalah menjalankan tugas kognisi, fungsi kognisi. Lah struktur mana yang menjalani itu? Yaitu sistem limbik dan neokortek. Nah ini mesti harus ada di layar. Kalau enggak ya bagaimana, ngangen-ngangen saja itu. Bayangkan aja. Ya kalau membayangkan otak kita seperti inilah. Jadi letakkan di sini, ini kira-kira di bawah ini. Kayak seperti membawa bola bumi itu ya. Kurang lebih, tapi itu sebenarnya tidak lebih sebesar ini ya, genggaman 2 telapak tangan ini. 2 jari-jari tangan kita ini. Nah, yang menjalankan itu neokortek, sistem limbik dan neokortek. Fungsinya apa? Lah itu. Ada motivasi Bapak Ibu membaca Al-Quran atau tidak? Masalahnya di sini. Motivasi yang ngatur juga sistem limbik dan neokortek. Emosi yang ngatur sistem limbik juga neokortek. Spiritualitas. Jenengan datang di sini, aku milih untuk sholat tahiyat masjid dulu dan sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan yang tak sampaikan itu membawa berkah. Tadi itu adalah motivasi karena neokortek. Kalau neokorteknya rusak sudah semuanya. Karena yang ngatur emosi, yang ngatur itu motivasi, yang ngatur tindakan, yang ngatur spiritualitas di situ. Sistem limbik dan neokortek ini yang bisa ngerubah objek sensasi. Tadi kan saya melihat bapaknya ini.
Tentu ada gambarnya di sini. Tadi ada lah itu, yang ada di sana saya pernah tahu itu, yang pakai baju lah itu, yang pakai. Itu juga ada di memori saya ini. Ngerubah sensasi, objek sensasi menjadi persepsi, persepsi menjadi niat, niat menjadi tindakan. Itu juga neokortek, sistem limbik, otak depan ini. Bapak ini, masnya ini, mengapa ngulangi datang ke pengajian? Karena ada persepsi. Ya. Ada persepsi yang ada di sini ini, persepsi. Kemudian ada niat, niat ada tindakan ke sini tadi. Itu prosesnya panjang. Enggak, artinya ada dicocokkan di memori. Mungkin bapaknya ini dapat informasi dari WA group. Kemudian dengar temanya ini, terus kemudian yang ngisi ini prosoleh, dan tidak ada pengalaman buruk kepada saya, tapi pengalaman ini baik, maka dirinya akan datang ulangi. Yang ngatur ini adalah neokortek dan sistem limbik tadi. Tapi kalau suatu misal dapat informasi pengalaman buruk, dirinya tidak akan mendekat, mesti menjauh dengan saya. Teorinya orang dekati sesuatu yang menyenangkan, menjauhi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau istri kepingin kerasan di rumah, suami kepingin kerasan di rumah, anak kepingin kerasan di rumah, maka baiti jannati. Ciptakan rumahku surgaku. Jangan baitin nari. Rumahku nerakaku. Pasti minggat kabeh. Apa minggat? Itu ada petugasnya sendiri itu. Namanya fly and fight. Aku ini berani menghadap, apa aku minggat? Itu ada tersendiri itu. Respon primitif namanya itu. Binatang juga begitu. Kalau di depan masjid ini ada ayam tak kasih makan, besok datang. Tapi kalau satu, besok tidak akan datang. Karena orang mesti ngulangi sesuatu yang menyenangkan, menjauhi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini mengapa kemudian Allah memberikan tadi motivasi, ada surga, ada neraka. Panas sudah? Tak percepat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi itu tidak berproses sendirian. Ada semacam bosnya. Bosnya apa? CPF, cortex prefrontal. Yang tak sebutkan tadi semua di otak bagian depan. Ya. Nah, apa fungsi ini? CPF ini, cortex prefrontal, mengendalikan sistem limbik tadi dan kortek tadi. Mengendalikan apa? Kecerdasan ada di sistem limbik. Kalau kita belajar sulit untuk nyantol, sulit untuk menghafal, persoalannya di sistem limbik ini. Ini yang mengendalikan emosi kita, perilaku kita di sistem limbik, neokortek dan kortek prefrontal. Koneknya menjadi konek yang normal. Yang menghambat perilaku yang tidak pantas. Aku nanti pakai apa yo? Ngaji. Masuk ngaji pakai pakai celana. Ibu-ibu pakai celana jin ketat. Oh, aku ndak pantas kayak begini nih. Kalau mantaskan itu berarti permasalahannya ada neokorteknya ndak beres. CPF ndak beres itu. Perlu direparasi katanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan bisa fokus ya di sini. Waras dan tidaknya kita ya di korteks prefrontal ini. Ini yang mewakili otak waras. Yang memproses dari input masukan, diproses, kemudian outputnya diaktifkan di neokortek ini.
Maka disebut dengan otak ini otak fungsi luhur. Nyimpen nilai-nilai kebaikan sejak kita lahir. Jadi kita terlahir dalam keadaan dilengkapi oleh Allah nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan secara universal. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisanihi. Kamu lahir dalam keadaan fitrah baik, tapi menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, bapake, lingkungane. Maka disinilah pentingnya kita ini milihkan pendidikan. Pentingnya milihkan pendidikan, milihkan lingkungan anak-anak kita, karena ada di sini kebaikan berikutnya terserah pada lingkungannya. Maka disinilah ada nativisme, ya, ada kemudian empirisme, dan ada konvergensi. Jadi memang ada bawaan kita ini baik, kemudian menjadi jelek lingkungannya. Maka hati-hati juga ketika kita buka HP. Maka hati-hati kita menonton televisi. Jika kemudian televisi yang nyuguhkan hal-hal yang negatif, kekerasan, sosial learning mengatakan anak itu jauh lebih brutal, jauh lebih kasar, hanya karena apa yang ditonton. Mengapa CPF nyambuk tidak sanggup untuk mengendalikan sistem limbik dan neokortek? Terblokir, artinya offline. Kalau online, maka otaknya waras. Kalau offline, otaknya tidak waras. Hasil penelitian sholat yang khusyuk, tahajud yang khusyuk, puasa yang baik, tadarus Al-Quran yang baik, yang khusyuk artinya, yang ngantarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf. Yang ngantarkan tumbuhnya kesadaran la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Yang numbuhkan kesadaran la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Maka akan ngantarkan otak ini menjadi sehat, dan kalau sehat kokoh imannya, maka tidak akan gila. Maka tadi bagaimana memperkokoh iman tadi agar imannya tetap subur kokoh? Ya tidak ada lain di antaranya datangi kajian. Ibadah perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, larangannya ditinggalkan, perintah dijalani. Kemudian perintah Rasulullah jalani, yang tidak diperintahkan jangan dijalani. Maka tadi ada kaitannya tadi. Surat Al-Hasr ayat 7 itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Ibadah jangan ngabaikan sholat duha, jangan ngabaikan sholat tahajud, jangan ngabaikan sholat sunat rawatib, sebelum dan setelah sholat subuh. Ada ndak? Sebelum sholat subuh, sholat fajar ada 2 rakaat, jangan sampai ditinggalkan. Sebelum dan setelah sholat duhur ada bisa 4 rakaat, sebelum 4 rakaat, setelahnya 4 rakaat, bisa dijalani 2 rakaat di rumah, di masjid atau di musola, 2 rakaat di rumah, boleh. Sebelum sholat asar ada, setelah sholat asar tidak ada, jangan sampai karena kesenangan. Ya. Kemudian sholat asar ada sholat sunat. Ya, walaupun itu di Mekah itu juga tidak ada. Ya, sebelum sholat maghrib dan setelah sholat maghrib, Rasulullah tidak pernah menjalani sholat maghrib sebelum sholat maghrib, tetapi membiarkan sahabat sholat sebelum sholat maghrib. Jadi itu takrir namanya, diizinkan, dibolehkan. Sebelum sholat isya dan setelah sholat isya, nanti malam setidak-tidaknya 1 jam sebelum sholat subuh atau setengah jam setelah sholat subuh, dan segeralah duduk di masjid, di musola kalau memang tidak ada larangan menentang. Kemudian sholat tahajud
sholat tobat, sholat tahajud, kemudian ditutup dengan witir kalau memang sore belum sholat witir. Insya Allah iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Minta maaf waktu lebih dari 7:30, jam 8 kurang 1/4. Kurang lebihnya semua untuk dimaafkan. Mudah-mudahan ini tadi tak padatkan, ben padat sekali, mudah-mudahan tidak mengurangi pemahamannya. Ya, rawat ini otak depan, ya semua otak ini dirawat. Mengapa? Bapak Ibu, ini untuk yang penutup yang terakhir. Begini, kalau jantung Bapak Ibu itu bermasalah, bisa ditransplantasi, dicangkok dengan jantungnya orang India, jantungnya orang Jepang. Tapi jangan pernah mengharap setelah ditransplantasi jantungnya orang Jepang serta-merta langsung bisa bahasa Jepang. Tidak bisa. Ya. Kalau ginjal Bapak Ibu ada bermasalah, bisa dicangkokkan orang India. Lantas tiba-tiba semuanya akan keluar bulu. Tidak. Tetapi ingat, kalau otak rusak, seandainya bisa dicangkokkan, Bapak Ibu sudah tidak jadi diri Bapak Ibu. Kalau yang dicangkokkan otak saya, maka Bapak Ibu akan jadi saya. Kalau yang dicangkokkan dengan otak Lenin, maka Bapak Ibu akan jadi ateis. Kalau Bapak Ibu, ya, jadi kalau ini rusak, tapi otak tidak bisa dicangkok. Sudahlah, atom yang ada semesta ini, ya, itu masih kalah banyaknya dengan atom yang ada di otak kita ini. Maka secanggih apapun sains dan teknologi tidak akan mungkin bisa nyamai, apalagi sampai ngalahkan kecanggihan otak kita ini. Maka dirawat dengan ibadah tadi. Dengan demikian sholat bukan kepentingan Allah, tapi sholat kepentingan kita, bagian dari syakiron, bukan kafuron. Dengan cara merawat tadi. Ikuti kajian, terus kajian. Insya Allah nanti keimanan akan semakin kokoh, tiba-tiba menjadi hamba yang soleh, solehah, jadi kekasih Allah, bisa husnul khotimah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Kita akhiri dengan baca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan, sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Profesor Muhammad Soleh. Mudah-mudahan menambah khasanah keilmuan kita, meningkatkan keimanan kita, dan memberikan kita semangat untuk berfastabiqul khairat yang kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama,
infak kajian pada pagi hari ini mendapatkan 910.000 rupiah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan. Pengumuman yang kedua, kajian Senin malam Selasa pada hari Senin besok tanggal 21 Maret 2022 pada Isya sampai selesai, insya Allah akan bertempat di Masjid Nambaan yang diisi oleh Ustaz Syar'i Muzamil yang akan membahas kitab Lu'lu' wal Marjan hadis nomor 512. Pengumuman yang ketiga, kajian ba'da subuh Musola Al-Amin Rabu tanggal 23 Maret 2022 ba'da subuh sampai selesai bertempat di Musola Al-Amin Jalan Mayang Tulungrejo yang akan diisi oleh Ustadz Ahmad Wahyudi yang membahas mengenai Sirah Nabawi. Pengumuman yang keempat, kajian Anisa khusus untuk akhwat, untuk ibu-ibu hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pada asar sampai dengan jam 5 sore bertempat di Masjid A.R. Fakhruddin Jalan Gede 1 nomor 6, masjidnya Mim 1 Pare. Insya Allah akan hadir Ustadz Hamam Tontowi yang akan membawakan tema meningkatkan semangat beribadah. Pengumuman yang kelima, kajian Ahad pagi Klinik Siti Fatimah hari Ahad tanggal 27 Maret jam 6 pagi sampai selesai. Insya Allah akan hadir Ustadz Abu Hilal dari Blitar. Pengumuman yang keenam, donor darah kerjasama antara pimpinan cabang Aisyah Pare dengan Klinik Siti Fatimah insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret jam 7:30 pagi sampai selesai bertempat di Klinik Siti Fatimah. Yang ketujuh, Badan Urusan Kematian Muhammadiyah Pare Raya insya Allah dana untuk membeli tanah makam muslim per hari ini sudah terkumpul 74 juta rupiah dari kebutuhan 2,2 miliar rupiah. Maka dari itu kami mohon kepada jamaah kita bersama-sama untuk bekerja sama untuk bisa membeli pemakaman muslim ini. Adapun 9 manfaat ketika kita memilih makam muslim Husnul Khotimah Bumi Pare Raya ini, yang pertama adalah dikelola Badan Urusan Kematian Muhammadiyah. Yang kedua, sesuai syariah. Yang ketiga, dikelola secara profesional sesuai dengan SOP syariat Islam, Al-Quran dan hadis yang tertuang dalam aturan baku. Yang keempat, lokasi strategis terletak di selatan Kota Pare, Desa Gedang Sewu, tepatnya di selatan SMP 3 Gedang Sewu. Yang berikutnya, walkway di setiap makam, yang artinya di depan setiap makam ada jalan makam yang kemungkinan makam-makam yang sudah ada ini tidak akan terinjak atau didudui. Kelebihan yang berikutnya adalah pelayanan perawatan jenazah. Tim perawatan jenazah yang sudah terlatih dan berpengalaman sesuai syariat Islam. Berikutnya fasilitas pelayanan 24 jam, fasilitas ambulan, perawatan jenazah, sholat jenazah sampai dengan pemakaman. Dan yang berikutnya, makam ini dikhususkan hanya khusus untuk muslim, lokasinya juga mudah ditemukan, dan untuk kemudahan pemindahan penduduk makam, yaitu hanya dengan syarat bebas pengurusan KK dan KTP. Pengumuman yang berikutnya, Masjid Sholihin alhamdulillah akan melakukan pembangunan yang insya Allah memakan dana nanti kurang lebih 1,5 miliar, dan insya Allah nanti
ini akan kita jual, artinya bisa kita donasi 1 meternya 3 juta rupiah, ataupun bantuan lain bisa berupa semen, besi, beton, pasir, ataupun material-material yang lain, bisa menghubungi Bapak Cucuk Jumena sebagai Ketua Panitia Pembangunan dan bendaharanya Bapak Sohibul Hamam. Pengumuman yang terakhir, kajian akad pagi PCM Pare, baik di Fajar Solihin ataupun akad pagi Klinik Siti Fatimah, disiarkan secara langsung dan bisa dilihat ulang di Facebook Kajian Muhammadiyah Pare atau di IG Kajian Muhammadiyah Pare. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wis panas pengumumannya kok wakeh ya. Saya. Apa itu? Kan kanan tuh.